pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab 636, hampir keseluruhan bumi Syam, Libanon, Syria, Jordania sudah berada di bawah kekuasaan Islam. Tinggal Damaskus, kemudian tinggal Yerusalem. Nah, rupanya pasukan Heraklius berkoalisi dengan musuh bebuyutannya, yaitu Persia, membentuk pasukan gabungan. Sejarah mencatat setidak-tidaknya jumlah pasukan musuh pada waktu itu sekitar 120.000. Walaupun sejarah Muslim mencatat sekitar 200.000, pasukan Islam telah mencapai 40.000. Siapa pemimpin waktu itu? Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu itu Khalid bin Walid sudah diberhentikan sebagai panglima. Tidak sedih pula Khalid ini. Kenapa tidak dikatakan dari kemarin katanya? Akhirnya apa? Khalid bin Walid bertempur sebagai prajurit biasa. Panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi Khalid diminta oleh Abu Ubaidah, engkau menjadi panglima lapangan. Karena yang sangat berpengalaman adalah Khalid. Maka Khalidlah panglima lapangan, tapi panglima tertinggi adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Terjadilah pertempuran di tepi sungai Yarmuk. Pertempuran itu berjalan selama 6 hari. Dan disitulah kaum muslimin betul-betul diuji. 120.000 pasukan melawan 40.000 kaum muslimin. Dan ujungnya pada hari kelima Pose boleh Pak Wali? Pose, ya, karena pasukan Romawi udah latih lama 4 hari bertempur, hari kelima minta pose. Tetapi Khalid bin Walid walaupun lagi istirahat, malam-malam dia kirim pasukan berkuda ke belakang, ke jembatan tepi sungai Yarmuk, satu-satunya jembatan yang ada di belakang. Jadi pasukan Romawi yang begitu banyak ada di sini, di belakangnya sungai Yarmuk ada jembatan di situ, pasukan berkuda dikirim ke belakang malam-malam, jauh. Keesokan harinya terjadi pertempuran luar biasa. Di antara kisah yang sangat menarik adalah tentang Ikrimah. Ikrimah mengajak para sahabat, siapa yang mau bertempur habis-habisan demi tegaknya Islam pada hari ini, maka ikutlah sekitar 300 orang. 300 orang itu menusuk langsung ke tengah, bahkan ada yang mengatakan sampai ke ujung belakang pasukan lalu balik lagi begitu. Pertempuran itu akhirnya merupakan kekalahan terbesar yang pernah dialami oleh Romawi pada zaman itu. Separuh pasukannya habis. Ketika mereka mau mundur, ternyata jembatan telah ditunggu oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid. Maka seperti diguntinglah pasukan orang itu. Maka itu adalah kepedihan yang tak terlupakan sampai hari ini oleh orang Romawi. Itulah dia perang Yarmuk 636 Masehi. 637 kepung Yerusalem. Dikepung sekian lama sampai akhirnya pimpinannya Pendeta Sopronitus menyerahkan diri. Tetapi dia katakan, aku hanya mau menyerahkan ini kepada pemimpin tertinggi umat Islam. Umar bin Khattab ada di Madinah. Maka kemudian Umar bin Khattab berangkat menuju ke Syam, yaitu ke Yerusalem. Naik onta berdua, kadang-kadang dia yang di atas, kadang-kadang pembantunya yang di atas, begitu terus sampai di perjalanan. Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab adalah pemimpin terbesar di dunia. Apa sebab? Kekuasaannya telah sampai di puncak Afrika, sampai di ibu kota, hampir sampai di ibu kota Persia, di tepi sungai Tigris, kemudian sampai ke atas. Romawi penguasa lama itu lawannya. Meski demikian ternyata Umar bin Khattab berjalan tanpa banyak pengawalan. Begitu sampai di sana disambut oleh pendeta, mau diserahkan kunci, dan pendeta ingin meminta kepada Umar bin Khattab sholat di gereja agung. Tapi Umar bin Khattab tidak mau. Alasannya apa? Kalau aku sholat di sini, nanti pengikutku akan sholat di sini dan ini diubah menjadi masjid. Tidak mau Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab sholat di luar. Di tempat itu sekarang setelah itu dibangun Masjid Umariyah, Masjid Umar. Begitu Umar bin Khattab. Lalu setelah menyerah penduduk Yerusalem, apakah dibunuhi mereka? Tidak. Dibuat perjanjian Umariyah pada waktu itu. Isi perjanjiannya adalah siapa-siapa yang ingin pergi ke Romawi maka dikawal untuk sampai ke tujuannya, tidak diganggu. Bawalah harta yang dapat dibawa.
Siapa yang ingin tinggal di sini, yang mau Islam, diterima dengan tangan terbuka. Yang tidak Islam boleh hidup tapi bayar jizyah. Kalau Muslim bayar zakat, kalau non Muslim bayar jizyah, sama saja. Dan ketika sudah bayar jizyah, hak-haknya sama seperti hak-hak Muslim yang lain, dilindungi oleh khalifah. Itulah dia Umar bin Khattab.